Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur Quran kita di Masjid Nabawi di dalam Raudhah, insyaallah, samping Raudhah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa wa maghfiratu wa ajrun 'azim. Mereka yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketakwaan. Jadi merendahkan suara di hadapan Nabi, menghaluskan suara ketika berbicara dengan Nabi, ya, melembutkan hati suara kita ketika bertanya dengan Nabi. Itu ternyata bagian dari ketakwaan. Ya, mereka itulah yang bertakwa, kata Allah SWT. Itu mereka yang selalu merendahkan suaranya di hadapan Nabi, menghormati dan mencintai Nabi begitu tinggi. Mereka lah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ampunan dan pahala yang sangat besar. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Sebaliknya, mereka manggil-manggil, "Wahai Muhammad." Nah, itu orang tidak berakal, kata Allah. Manggil-manggil dari luar kamar, dari luar ruangan panggil, "Muhammad," seterusnya. Itu mereka yang tidak berakal. Padahal kata Allah, "Walau annahum sabaru hatta yakhruja ilaihim lakana khairan lahum." Kalau mereka bersabar saja sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari ruangannya, maka itu lebih bagus. Allahu ghafurur rahim. Nih, walaupun ayat ini terkait dengan akhlak para sahabat kaum Badui di masa itu, tapi ayat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana memberi adab kepada anak kita. Anak kita yang memanggil kita dari jauh, ayah, mama, papa, itu tidak berakhlak, kurang baik akhlak. Oleh karena kita didik anak kita, ya, jangan sampai memanggil orang tuanya dari jauh, tapi dia harus datangi orang tuanya dan datang ke tempat orang tuanya, cium tangannya dan bertanya, meminta, dan seterusnya. Nah, sebagian anak-anak sekarang terbiasa memanggil orang tuanya dari jauh, mama, papa, ibu, seterusnya, untuk menyampaikan maksudnya dengan berteriak. Nah, ayat ini, saudara sekalian, mengajarkan kita, memotivasi kita agar supaya anak-anak kita jangan sampai memanggil kita dengan panggilan keras, berteriak. Ya, kita ajarkan adab ini kepada anak-anak kita, menjadi anak-anak yang beradab, anak-anak yang lembut, halus. Karena kebiasaan berteriak itu ternyata menunjukkan kekasaran hati. Tapi ketika berbicara lembut, ya, berbicara lebih dekat pada orang yang diajak bicara, menunjukkan adab, akhlak, dan kelembutan hati seseorang. Semoga anak-anak kita bisa kita didik, insya Allah, jadi anak-anak yang soleh, lembut, cinta, sayang pada orang tuanya. Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.